Halo teman-teman semua, senang bisa bertemu kembali. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, dan selamat datang di channel 040 Review. Di video kali ini, gue mau menceritakan alur dari sebuah film horor dari Thailand berjudul Ghost Lab tahun 2021. Film ini menceritakan tentang dua orang dokter yang melakukan sebuah eksperimen tentang bagaimana hantu itu bisa muncul. Salah satu dari mereka awalnya tidak percaya dengan hantu, sampai suatu hari mereka berdua secara bersamaan melihat sebuah penampakan. Berawal dari situ, mereka sepakat untuk membuat sebuah buku jika penelitian ini berhasil. Hingga di suatu titik di mana salah satu dari mereka merelakan diri untuk mati. Gimana kisah selengkapnya? Mari kita mulai. Dua orang dokter bernama Dr. Wi dan Dr. Gla. Mereka berdua adalah dokter bedah di sebuah rumah sakit. Mereka berdua adalah teman yang sangat akrab. Dr. Wi mempunyai seorang ibu yang terbaring koma beberapa tahun. Alasan itu yang membuat Dr. Wi memilih untuk menjadi dokter. Wi adalah seseorang yang tidak percaya sama sekali dengan hantu dan alam baka. Diperlihatkan Mai yang merupakan kekasih dari Dr. Gla. Singkat cerita, di suatu malam saat rumah sakit sepi, mereka terlihat sedang membeli makanan. Hingga tiba-tiba mereka dikejutkan dengan penampakan jasad pasien yang terbakar terlihat di dekat mereka. Wi terlihat heran dengan penampakan yang ia lihat hingga ia merekam kejadian itu. Tapi sayangnya penampakan itu tidak bisa direkam kamera. Dr. Gla malah terlihat senang dengan penampakan itu. Mereka yang penasaran lalu melihat dari CCTV rumah sakit, dan ternyata benar, hantu itu tidak bisa masuk ke dalam sebuah rekaman. Dr. Wi heran dengan Gla yang tampak senang, lalu Gla menunjukkan sebuah tempat kepada Wi. Di sebuah ruangan rumah sakit yang sudah tidak terpakai, Gla memperlihatkan sebuah penelitiannya tentang hantu. Gla adalah sosok yang terobsesi dengan hantu. Ia ingin mencari tahu bagaimana hantu itu bisa muncul. Ia menceritakan beberapa tahun kemarin ia sudah memulainya. Ia sudah melakukan riset dengan menanyakan orang-orang yang pernah melihat penampakan. Hingga ia mengunjungi tempat-tempat angker, tapi ia tetap tidak bisa melihat hantu. Latar belakang Gla melakukan ini semua karena saat kecil di hari kematian ayahnya, ia didatangi sosok ayahnya. Dan di sana ia mulai percaya dengan hantu, dan ia ingin sekali penelitian ini berhasil. Dan dalam risetnya, Gla merekam setiap kejadian yang ia alami. Berawal dari situ, mereka sepakat untuk membuat sebuah buku jika penelitian ini berhasil. Wi dan Gla lalu kembali ke tempat mereka melihat penampakan. Sudah seminggu berlalu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hingga secara tiba-tiba, sebuah kemasan plastik kosong bergerak sendiri. Mereka lalu menyimpulkan hantu itu ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Dan hantu yang tidak tampak bisa menggerakkan benda di sekitarnya. Sampai di suatu malam di rumah sakit, mereka kembali berkeliling. Mereka membawa alat pendeteksi panas. Hingga di suatu ruangan, mereka melihat banyak kursi roda yang bergerak sendiri. Tampak sebuah sosok di alat pendeteksi itu. Tapi sayangnya mereka tidak bisa melihat penampakan sebuah hantu. Mereka lalu berdiskusi kembali. Di sini mereka menyimpulkan lagi kalau hantu itu bisa mewujudkan diri kepada orang yang mereka kasihi. Ibu Wi yang lagi koma tiba-tiba merasa sakit. Wi datang dan membantunya. Wi yang kini sudah percaya dengan hantu dan alam baka mulai berpikir kalau selama beberapa tahun ini ia telah menghalangi ibunya yang ingin tenang di alam baka. Dr. Wi lalu melepas alat kesehatan ibunya karena ia merasa ibunya sudah tersiksa di dunia. Hingga akhirnya ibunya pun meninggal. Mereka lalu berinisiatif untuk melakukan penelitian apakah ibu Dr. Wi akan datang menghampirinya atau tidak. Dan akhirnya setelah beberapa hari kematian ibunya, sosok hantu ibu Wi muncul dan menghampiri Wi seolah ingin mengatakan sesuatu. Di sisi lain, Wi tampak merasa sedih dan frustasi dengan kematian ibunya. Hingga di suatu titik, ia tidak ingin hidup, ia ingin pergi ke alam baka.
Wi lalu berdiskusi dengan Gla dan mengatakan ia ingin mati. Dan ia berjanji akan menghampiri Gla setelah dia mati untuk meneruskan penelitiannya. Gla yang merasa konyol dengan permintaannya lalu menolaknya. Gla berkata, itu terlalu berlebihan. Hingga Gla berada di posisi di mana ia sangat kasihan dengan Dr. Wi. Dan Gla pun berkata, biar aku saja yang mati, karena aku yang memulai penelitian ini. Mereka yang sama-sama tidak mau mengalah akhirnya melakukan sebuah tos dengan koin untuk menentukan siapa yang harus mati. Dan Dr. Wi pun kalah. Wi lalu mengarahkan pistol ke mulutnya, tapi saat hendak menekan pistolnya, bayangan ibunya datang hingga Dr. Wi pun dengan bersedih bilang tidak bisa melakukannya. Gla yang merasa kasihan lalu mengambil pistol itu dan ia berkata, biar aku saja yang melakukannya. Pistol itu pun akhirnya membunuh Gla. Sekarang Dr. Wi sendiri melanjutkan penelitian itu. Setelah beberapa hari lamanya, hantu Gla tak kunjung muncul. Hingga di suatu titik Dr. Wi merasa frustasi, lalu mencoba untuk bunuh diri. Ia akan loncat dari atap rumah sakit. Tapi saat hendak terjatuh, tiba-tiba ada yang menariknya. Dr. Wi pun heran karena tidak bisa melihat sosok yang menariknya. Ia berpikir hantu Gla telah datang kepadanya. Dr. Wi lalu kembali berpikir dan menyimpulkan lagi kalau hantu bisa datang menyelamatkan teman terdekat atau orang yang dikasihi. Hingga ia mencoba untuk memotong jarinya dengan harapan hantu Gla bisa datang untuk menolongnya kembali. Dan benar, saat hendak memotong jarinya, tiba-tiba alat pemotong itu terlempar dan Wi pun selamat. Hantu Gla datang, lalu memberi isyarat dengan sebuah chat. Dr. Wi merasa senang, ia merasa selangkah lebih maju karena ia bisa berkomunikasi dengan hantu Gla. Tapi Wi tetap tidak bisa melihat penampakan dari hantu Gla. Wi pun kembali berpikir bagaimana hantu Gla bisa menampakkan diri kepadanya. Mai yang masih merasa sedih lalu penasaran dengan penyebab kematian dari Gla dan menanyakan kepada Wi. Wi tidak memberitahunya karena ia merasa takut. Mai lalu mengambil laptop Gla. Dr. Wi panik kalau video penelitiannya akan diketahui oleh Mai. Dr. Wi pun bergegas ke rumah Mai dan mengambil laptopnya kembali. Hantu Gla kembali memberi isyarat. Ia memberitahu agar Wi memberitahu semuanya kepada Mai. Dr. Wi tetap tidak mau melakukannya karena ia merasa takut. Hingga tiba-tiba kejadian aneh menimpa Dr. Wi di dalam lift. Dr. Wi lalu berpikir kejadian di lift lebih besar dari sekedar menggerakkan barang. Hingga ia menyimpulkan aura negatif atau perasaan tidak suka dari seorang hantu bisa melakukan hal yang mengerikan. Dan Dr. Wi merasa selangkah lebih maju lagi untuk bisa menampakkan hantu Gla. Hingga suatu malam, Mai datang ke ruangan itu. Lalu ia teringat tentang energi negatif saat di lift. Dr. Wi lalu menghampiri Mai yang sedang tertidur. Ia berniat meniduri pacar Gla dengan harapan energi negatif dari Dr. Gla bisa keluar. Dan benar, secara tiba-tiba kejadian aneh terjadi di ruangan itu. Hingga hantu Gla akhirnya muncul di depan Wi. Saat sadar, Wi telah berada di ruangan mayat. Dan sosok mayat yang tidak ia kenali perlahan berubah ke dalam bentuk Gla. Hantu Gla tampak tidak suka dengan kelakuan dari Wi. Wi lalu tersadar dan berada di sebuah tempat dengan cahaya putih mengelilinginya. Ia bertemu Gla. Lalu Gla bilang agar Wi menghentikan semuanya. Penelitian ini telah berakhir dan harus dihentikan. Dr. Wi merasa ia telah dekat dengan hasil akhir dari penelitian ini. Ia tidak ingin kematian Gla sia-sia jika tidak dilanjutkan. Gla tetap merasa semua ini sudah cukup dan harus menghentikannya. Hingga Dr. Wi luluh dan bersedia menghentikannya. Di sisi lain, Dr. Wi juga sedih dengan akhir dari semua penelitian mereka. Seketika semua itu menghilang dan Wi pun tersadar kembali. Ia lalu benar-benar sadar dengan apa yang selama ini yang ia lakukan ternyata salah. Dengan berat hati, ia merelakan apa yang sudah terjadi.
lalu datang menghampiri Mai untuk menceritakan semua kepadanya. Mai lalu bercerita, kemarin ia bermimpi bertemu dengan Gela. Di mimpinya ia melihat Gela tersenyum bahagia. Di mimpinya, Gela memegang sebuah buku penelitian dengan sampul depan Dr. Wi dan Gela. Gela sudah bahagia di alam baka. Dan film pun berakhir di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Film ini bagus dan silakan tonton secara penuh jika teman-teman suka dengan filmnya. Dukung channel ini jika kalian suka, bisa dengan cara di subscribe. Jangan lupa like juga. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di komen. Gua mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gua pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.